Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah masih sempat memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kekuatan dan nikmat iman dan takwa, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat atas junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai kepada kita yang masih konsisten terhadap ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh beliau. Baiklah, adapun materi yang sempat kami presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu perkembangan sosio-emosi pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Nah, kami dari kelompok 6 di mana telah beranggotakan 3 orang, saya atas nama Abdul Dimas selaku moderator. Selanjutnya adalah ada Hari Fitriyono, yang terakhir adalah Saripa. Di sini saya adalah pemateri pertama dalam presentasi kali ini yang akan menjelaskan mengenai pengertian masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Pengertian masa kanak-kanak pertengahan dan akhir ialah periode perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 hingga 11 tahun. Periode ini biasanya disebut dengan tahun-tahun sekolah dasar. Keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung telah dikuasai anak secara formal, berhubungan dengan dunia yang lebih luas dan kebudayaan. Nah, prestasi menjadi tema yang lebih sentral dari dunia anak dan pengendalian diri mulai meningkat. Selanjutnya adalah perkembangan emosi dan kepribadian. Di dalam perkembangan emosi dan kepribadian di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir meliputi yaitu diri atau pemahaman diri, perkembangan emosi, dan perkembangan moral dan gender. Selanjutnya adalah konsep diri. Pemahaman diri di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, anak-anak semakin mendeskripsikan diri mereka sendiri dengan karakteristik psikologis dan sifat-sifat yang berlawanan dengan deskripsi diri anak-anak kecil yang konkret. Anak-anak yang lebih besar cenderung mendeskripsikan mereka sendiri sebagai populer, baik, suka, membantu, kejam, cerdas, dan bodoh. Selanjutnya adalah memahami orang lain. Di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, anak-anak menunjukkan peningkatan dalam pengambilan perspektif atau perspektif taking, yaitu kemampuan untuk mengasumsikan perspektif orang lain serta memahami pemikiran dan perasaannya. Selanjutnya adalah penghargaan diri dan konsep diri. Nah, penghargaan diri yang tinggi dan konsep diri yang positif merupakan karakteristik penting yang mengindikasikan kesejahteraan anak. Penghargaan diri atau yang disebut dengan self esteem merujuk pada evaluasi global mengenai diri. Nah, penghargaan diri disebut juga martabat diri atau yang disebut dengan self worth atau citra diri atau self image. Konsep diri konsep merujuk pada evaluasi mengenai bidang-bidang tertentu dari diri. Selanjutnya adalah self efisiensi, adalah keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai sebuah situasi dan memberikan hasil yang menguntungkan. Selanjutnya adalah konsep diri. Lanjutan dari konsep diri yaitu regulasi diri. Meningkatkan kapasitas. Regulasi diri dicirikan dengan usaha mengelola perilaku, emosi, dan pemikiran yang menghasilkan kompetensi sosial dan pencapaian. Selanjutnya adalah industri versus
inferioritas. Istilah industri menunjukkan tema dominan periode ini. Anak-anak tertarik pada asal mula benda dan cara kerjanya. Ketika anak-anak didorong untuk berusaha membangun dan menjadikan benda itu bekerja, perasaan mereka terhadap industri meningkat. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Di dalam perkembangan emosi terdapat perubahan perkembangan. Perubahan perkembangan yang penting dalam emosi semasa kanak-kanak menengah dan akhir mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah dapat meningkatkan pemahaman emosi, meningkatkan pemahaman bahwa dalam sebuah situasi kita dapat mengalami lebih dari satu emosi. Selanjutnya adalah meningkatkan kecenderungan untuk lebih menyadari kejadian-kejadian yang menyebabkan reaksi emosi. Selanjutnya adalah meningkatnya kemampuan untuk menekan atau mengungkapkan reaksi-reaksi emosi yang negatif. Selanjutnya adalah menggunakan strategi inisiatif diri untuk mengarahkan kembali perasaan-perasaan. Selanjutnya adalah kapasitas untuk berempati secara tulus. Nah, itulah yang sempat saya jelaskan pada materi tersebut. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Perkembangan yang penting dalam emosi semasa kanak-kanak, menengah, dan akhir mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman emosi. Yang kedua, meningkatkan pemahaman bahwa dalam sebuah situasi kita dapat mengalami lebih dari satu emosi. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan untuk lebih menyadari kejadian-kejadian yang menyebabkan reaksi emosi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk menekan atau mengungkapkan reaksi-reaksi emosi yang negatif. Yang kelima, menggunakan strategi inisiatif diri untuk mengarahkan kembali perasaan-perasaan. Yang terakhir yaitu kapasitas untuk berempati secara tulus. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Kohlberg mendeskripsikan 3 level pemikiran moral. Masing-masing level terdiri dari 2 tahap. Pada level pertama, penalaran prakonvensional atau preconventional reasoning adalah level terendah dari penalaran moral. Dalam level ini, baik dan buruk diinterpretasikan berdasarkan hadiah dan hukuman eksternal. Nah, pada level pertama ini terdapat tahap pertama, yang dimana moralitas heteronomi adalah tahap pertama dari penalaran prakonvensional. Dalam tahap ini, pemikiran moral terkait dengan hukuman. Sebagai contohnya, yaitu anak-anak yang berpikir bahwa mereka harus taat. Jika mereka tidak taat, mereka akan dihukum, sehingga anak-anak tersebut akan merasa ketakutan. Selanjutnya tahap kedua, individualisme tujuan instrumental dan pertukaran adalah tahap kedua dari penalaran prakonvensional. Dalam tahap ini, individu berpikir bahwa berusaha memuaskan kepentingan sendiri adalah layak dan mereka juga membiarkan orang lain bertindak serupa. Jadi mereka berpikir bahwa kelayakan itu harus memenuhi pertukaran yang adil. Nah, selanjutnya yaitu level kedua, penalaran konvensional atau conventional reasoning adalah level kedua atau menengah menurut teori perkembangan moral Kohlberg. Dalam level ini, individu menerapkan standar-standar tertentu, namun standar-standar itu ditetapkan oleh pihak lain, misalnya orang tua dan pemerintah. Nah, selanjutnya tahap ketiga, ekspektasi interpersonal timbal balik, relasi, dan konformitas interpersonal. Nah, di sini tahap ketiga dari perkembangan moral Kohlberg perkembangan moral Kohlberg pada tahap ini, individu menghargai kepercayaan, kepedulian, dan loyalitas terhadap orang lain sebagai dasar dari penilaian moral. Pada tahap ini, anak-anak remaja seringkali mengadopsi standar moral dari orang tua, berusaha menjadi anak yang baik oleh orang tuanya.
Tahap keempat, moralitas sistem sosial, adalah tahap keempat dari teori perkembangan moral Kohlberg. Dalam tahap ini, penilaian moral berdasarkan pada pemahaman mengenai keteraturan sosial, hukum, keadilan, dan tugas. Selanjutnya yaitu level ketiga atau penalaran pasca konvensional. Adalah level tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada level ini, individu mengenali kembali alternatif pelajaran-pelajaran moral, mengeksplorasi pilihan-pilihannya, dan kemudian menentukan aturan moral personalnya. Selanjutnya tahap kelima, kontak sosial atau kegunaan dan hak individu. Adalah individu bernalar bahwa berbagai nilai, hak, dan prinsip perlu dilandasi atau melampaui hukum. Tahap keenam yaitu prinsip etika universal. Adalah tahap keenam dan tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Dalam tahap ini, seseorang mengembangkan sebuah standar moral berdasarkan hak-hak asasi manusia secara universal. Selanjutnya yaitu gender. Persamaan dan perbedaan gender meliputi perkembangan fisik. Wanita cenderung memiliki lemak tubuh 2 kali lebih banyak dibandingkan pria. Perkembangan kognitif, meskipun secara rata-rata kemampuan fisiospatial pria lebih tinggi daripada wanita, namun skor untuk kedua gender ini hampir sama. Tidak semua pria memiliki kemampuan fisiospatial yang lebih baik dari semua wanita. Perkembangan sosio-emosi. Para anak laki-laki secara fisik lebih agresif dibandingkan para anak perempuan. Anak perempuan cenderung mengekspresikan emosi mereka secara terbuka dan intensif daripada anak laki-laki, terutama ketika menunjukkan kesedihan dan rasa takut. Anak perempuan juga lebih dapat membaca emosi orang lain serta dapat menunjukkan empati. Selanjutnya yaitu klasifikasi peran gender. Para ahli gender seperti Sandra Bem berpendapat bahwa individu androgini memiliki sifat yang lebih fleksibel, kompeten, dan sehat mental dibandingkan individu yang hanya memiliki sifat maskulin dan feminim. Contoh maskulinitas yaitu mendukung keterbukaan, kuat, bersedia mengambil risiko, dominan, dan agresif. Contoh kefeminiman yaitu tidak berbahasa kasar, penuh kasih, menyayangi anak-anak, memahami orang lain, dan lembut. Selanjutnya gender dalam konteks. Baik konsep mengenai gender dan stereotip gender mengkaji manusia menurut sifat-sifat kepribadian seperti agresif atau peduli. Pentingnya memerhatikan gender dalam konteksnya lebih terlihat ketika mempelajari perilaku apa yang secara budaya telah tentukan untuk wanita dan pria di berbagai negara di seluruh dunia. Pria bersosialisasi dan dididik untuk bekerja di lingkungan publik, sedangkan wanita di lingkungan pribadi. Selanjutnya yaitu masuk ke keluarga. Nah, di sini perubahan perkembangan pada relasi anak orang tua. Nah, ketika anak-anak menuju masa kanak-kanak, pertengahan dan akhir, orang tua semakin sedikit menghabiskan waktu bersama mereka. Meskipun orang tua meluangkan waktu lebih sedikit dengan anak-anak, orang tua tetap sangat penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Dalam analisis tersebut, mengenai kontribusi orang tua di masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir, tercapai kesimpulan bahwa orang tua berperan sebagai penjaga dan memberikan penyaring ketika anak-anak menganggap tanggung jawab yang lebih dan mengatur kehidupan mereka sendiri. Nah, tugas perkembangan utama ketika anak-anak bergerak menuju otonomi adalah belajar berrelasi pada orang dewasa di luar keluarga secara reguler. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Saripah. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan kami. Baik, selanjutnya yaitu orang tua sebagai manajer.
Orang tua berperan penting sebagai manajer bagi kesempatan-kesempatan yang dimiliki anak-anak, seperti mengawasi perilaku mereka dan juga sebagai inisiator sosial serta pengarah. Ibu cenderung lebih berperan sebagai manajer dalam pengasuhan daripada ayah. Kemudian keluarga tiri. Dalam analisis longitudinal terbaru dari Emma Fish Hetherington, anak-anak dan remaja yang tinggal di keluarga tiri sederhana setelah beberapa tahun telah menyesuaikan diri dan mulai berfungsi dengan lebih baik dibandingkan dengan anak-anak dan remaja di keluarga yang tidak bercerai namun berkonflik, dan juga keluarga tiri yang kompleks. Selanjutnya yaitu teman sebaya. Status kawan sebaya. Para ahli perkembangan membedakan 5 status kawan sebaya sebagai berikut, yaitu anak yang populer. Anak yang populer seringkali dipilih sebagai sahabat dan jarang tidak disukai oleh kawan sebayanya. Kemudian anak yang rata-rata. Anak yang rata-rata memperoleh angka rata-rata untuk dipilih secara positif maupun negatif oleh kawan sebayanya. Kemudian anak yang diabaikan. Anak yang diabaikan jarang dipilih sebagai sahabat, namun bukan karena tidak disukai oleh kawan sebayanya. Kemudian anak yang ditolak. Anak yang ditolak jarang dipilih sebagai sahabat dan secara aktif tidak disukai oleh kawan sebayanya. Dan yang terakhir yaitu anak yang kontroversial. Anak yang kontroversial sering dipilih sebagai sahabat, namun umumnya tidak disukai oleh kawan sebayanya. Selanjutnya yaitu bullying. Bullying diartikan sebagai perilaku verbal atau fisik yang dimaksudkan untuk menyerang orang lain yang kurang kuat. Para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang cemas secara sosial, menarik diri, dan agresif memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi korban bullying. Kemudian sahabat. William Hartung menyimpulkan bahwa sahabat dapat menjadi sumber daya kognitif dan emosi dari masa kanak-kanak hingga tua. Sahabat dapat meningkatkan penghargaan diri dan rasa sejahtera. Persahabatan pada anak-anak memiliki 6 fungsi, yaitu kebersamaan, stimulasi, dukungan fisik, dukungan ego, perbandingan sosial, dan intimasi atau afeksi. Kemudian sekolah. Pendekatan kontemporer mengenai pembelajaran pada siswa. Saat ini terdapat kontroversi mengenai cara mengajar terbaik pada anak-anak serta bagaimana sekolah maupun guru bertanggung jawab terhadap pembelajaran siswa. Pendekatan konstruktivis dan instruksi langsung. Pendekatan konstruktivis adalah sebuah pendekatan yang berpusat pada siswa yang mementingkan keterlibatan siswa secara aktif dalam menyusun dan memahami pengetahuannya melalui bimbingan dari guru. Sedangkan instruksi langsung adalah pendekatan yang berpusat pada guru yang dimana guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang konsep atau pemahaman baru. Selanjutnya yaitu status sosioekonomi dan etnisasi. Pendidikan para siswa berlatar belakang penghasilan rendah. Banyak anak yang hidup dalam kemiskinan menghadapi masalah-masalah yang menghambat kegiatan belajarnya. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa lingkungan yang tidak mendukung terkait dengan rendahnya konsistensi, stimulasi, gaya pengasuhan yang menekankan hukuman, sehingga menjadikan anak yang bermasalah dengan perilaku dan kemampuan verbal. Studi terbaru lainnya mengungkapkan bahwa semakin lama anak-anak berada dalam kemiskinan, maka semakin besar dampaknya terhadap perkembangan kognitif anak. Kemudian etnisasi di sekolah. Nah, berikut ini strategi yang digunakan untuk meningkatkan relasi di antara para siswa yang berasal dari berbagai macam etnik, yaitu aturlah susunan tempat duduk di kelas yang memungkinkan pembauran, kemudian mendorong siswa untuk memiliki kontrak pribadi yang positif dengan keragaman siswa lain, kemudian mengurangi bias, memandang sekolah dan komunitas sebagai sebuah tim, dan menjadikan seorang mediator budaya yang kompeten. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.